Coronavirus, apa ini dan kenapa kita harus peduli? Corona atau novel coronavirus adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Awalnya ada pasien dengan gejala pneumonia hingga mengakibatkan kematian. Merasa ada yang aneh, China akhirnya menghubungi WHO dan memberitahukan hal ini. Dari situ corona mulai menyebar hingga akhirnya ditetapkan sebagai pandemi. Ada 3 karakter utama penularan virus ini. Yang pertama adalah droplet transfer. Droplet adalah tetesan berukuran 5 mikron. Droplet ini bisa terjadi ketika seseorang sedang batuk atau bersin. Jarak lemparan droplet bisa mencapai 2 meter. Yang kedua, direct contact. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Misalnya, seseorang yang terinfeksi virus corona tanpa sengaja mengusap hidungnya lalu berjabat tangan. Dan yang ketiga adalah indirect contact. Ini seperti gabungan antara droplet transfer dan direct contact. Hanya saja, indirect contact membutuhkan media sebagai perantaranya, entah itu handle pintu, meja, handphone, dan lain-lain. Kemudian, virus corona masuk melalui membran mukosa. Virus ini tidak dapat begitu saja masuk menembus kulit. Dia harus menemukan selaput mukosa yang hanya terdapat di mata, hidung, dan mulut. Itu sebabnya kita dianjurkan untuk tidak menyentuh area ini untuk sementara waktu. Dan kalaupun ingin menyentuhnya, diharapkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Seseorang yang terjangkit virus ini akan mengalami gejala batuk, demam, pilek, dan sesak. Hal ini bisa terjadi karena tubuh kita sedang membentuk antibodi. Perang antara tubuh dan si virus biasa ditandai dengan gejala-gejala tadi. Namun, perlu jadi catatan, di beberapa kasus hal ini tidak ditemukan. Misalnya, ada seseorang yang sudah terinfeksi virus corona, tapi dia tidak menunjukkan gejala-gejala yang tadi. Ini dikenal dengan sebutan asimptomatis. Hal ini pula lah yang membuat penyebaran virus ini semakin susah dikendalikan. Berdasarkan studi dari beberapa kasus yang terjadi, suspek corona dinominasi usia di atas 40 tahun. Dan untuk suspek yang meninggal rata-rata berusia 60 tahun ke atas. Hal ini terjadi karena adanya penurunan imun yang biasanya terjadi memasuki usia 60 tahun. Biasa dikenal dengan sebutan immunosenescence. Tapi, apakah ini berarti usia di bawah 60 tahun bisa santai? Iya, siap. Oke, ini mau ke tempat kawan? Iya, baru pulang dari Jerman. Selain usia, penderita penyakit kronis seperti paru, diabetes, dan perokok juga memperbesar kemungkinan meninggal akibat virus ini. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. Kabarnya vaksin sedang dipersiapkan. Amerika Serikat salah satu negara yang mengembangkan vaksin ini. Namun Amerika Serikat mengatakan butuh waktu sekitar 12 sampai 18 bulan agar vaksin ini bisa diproduksi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah negara seperti Amerika dan negara-negara lain yang berlomba untuk menciptakan vaksin akan memberikan vaksinnya kepada negara-negara lain? Kita ketahui bersama, di negara-negara itu tentu ada orang-orang yang membutuhkan vaksin juga. Selain itu, para ahli sempat mempertimbangkan untuk menggunakan plasma pasien sembuh. Ini adalah metode mengambil sampel darah dari pasien positif corona yang sudah sembuh dan memberikannya kepada pasien positif corona yang belum sembuh. Solusi saat ini yang ada adalah penggunaan obat untuk penyakit lainnya dengan gejala serupa seperti chloroquine dan Avigan. Tapi, ini hanya meringankan gejala, tidak membunuh si virus. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus ini menyebar, meluas, dan membunuh lebih banyak lagi saudara-saudara kita? Tapi sebelum itu aku mau kasih tahu satu hal. Mengikuti info tentang corona dari berbagai platform adalah baik, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita paham dan melaksanakan protokol yang sudah diberikan pemerintah. Faktanya adalah, banyak orang setelah mengikuti berita ataupun setelah membaca berita menjadi ketakutan, bahkan anxiety. Ketakutan ini sebenarnya baik, karena itu akan membuat kita menjadi waspada. Tetapi dengan catatan, selama ketakutan ini tidak menguasai kita, melainkan kita yang punya kendali atas ketakutan tersebut. Dan jadilah warga negara yang kritis. Pelajari corona serta perilakunya. Pastikan kebenaran sebuah berita. Pada masa-masa seperti sekarang ini akan banyak media-media menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh keuntungan. Kembali ke topik, seperti apa cara mencegah virus ini? Yang pertama, tetap di rumah, agar kamu tidak terkena virus dan menularkan virus. Yang kedua, gunakan masker saat terpaksa harus keluar rumah, terutama apabila kamu sedang batuk ataupun pilek. Kalaupun tidak, anggap dirimu sebagai carrier, ataupun anggap orang-orang di sekitarmu adalah carrier, sehingga kita harus mempersiapkan diri dengan masker.
cukup masker kain. Kita berikan masker medis kepada petugas medis. Yang ketiga, setelah dari luar, segeralah mandi atau mengganti pakaian. Yang keempat, tutup hidung dan mulut saat batuk atau pilek dengan menggunakan lengan atas. Yang kelima, imunitas. Jangan takut dan khawatir. Ini bukanlah virus yang hidup seumur hidup manusia. Dan ini bukanlah virus yang seganas itu. Kita bisa lihat Cina sebagai contoh. Wuhan, kota itu sudah mulai kembali normal seperti sedia kala. Cukup makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, olahraga, dan istirahat yang cukup. Agar imun kita tetap prima. Yang keenam, terapkan perilaku hidup bersih sehat. Dan yang ketujuh, untuk kamu yang mengalami gejala-gejala corona, atau kamu yang baru berpapasan dengan pasien positif corona, atau kamu yang baru bepergian dari daerah positif corona, lakukan isolasi diri di rumah. Bersihkan rumah dengan cairan disinfektan, khususnya barang-barang yang sering disentuh, entah itu handle pintu, meja, dan lain sebagainya. Kemudian, usahakan untuk berada di ruangan yang berbeda dengan anggota rumah tangga yang lainnya. Dan usahakan pula untuk menggunakan barang-barang rumah tangga yang berbeda dengan anggota rumah tangga lainnya, entah itu gelas, piring, sendok, dan lain sebagainya. Lakukan ini selama 14 hari. Kalau kamu mengalami gejala seperti batuk, demam, pilek atau sesak, lebih dari 3 hari, segera hubungi petugas medis, sertakan detail tentang kondisimu. Corona bukanlah aib. Bahkan semakin kamu bergaul baik, potensi terkena corona justru semakin besar. Sekali lagi, corona bukanlah aib. Dengan demikian, terbukalah agar kamu lebih mudah dipantau dan disembuhkan. Dan penyebaran virus juga semakin gampang untuk dilacak. Kalau kamu peduli, cukup menjaga diri, itu juga sudah berarti kamu menjaga keluarga dan orang-orang yang kamu sayang. Lebih jauh lagi, kamu ikut membawa corona kepada kesudahannya. Tetap di dalam rumah. Dokter-dokter kita sudah mulai kelelahan, bahkan meninggal. Yang mereka butuhkan hanya satu, bukan materi atau APD. Mereka butuh istirahat.